Di kolom komentar, pertanyaan tentang ini dari teman-teman cukup banyak. Media tanamnya apa? Kok aglonemanya bisa subur-subur? Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di Yuk Belajar Nama Ilmiah. Seperti judul di video ini, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang cukup banyak di kolom komentar tentang media tanam apa yang saya gunakan untuk tanaman aglonema saya. Dan bukan hanya untuk aglonema saja sih saya gunakan, tapi juga untuk tanaman hias yang lainnya. Langsung saja, yang pertama adalah ini kompos. Kompos ini kadang ada yang saya gunakan langsung dan ada juga yang saya campur dengan sekam. Kompos ini berasal dari pelepah-pelepah sawit yang sudah tua dan biasanya mereka akan rontok sekian tahun, nanti dia akan rontok dan akan menumpuk di sekitar pangkal batangnya. Nah, itulah yang diambil. Dan di daerah saya ini cukup banyak dijual, harganya juga cukup murah. Dan biasa digunakan untuk tanaman hias dan juga sayur-sayuran. Kalau ini contoh yang saya gunakan langsung di aglonema frozen. Ini saya gunakan tanpa campuran sekam, tapi saya menggunakan pot ukuran kecil ya teman-teman. Dan pada permukaan bawahnya saya beri arang kayu dulu. Yang kedua, ini kompos dari daun-daun lapuk. Karena di halaman rumah ada 3 pohon kelengkeng dan itu daun-daunnya yang gugur dikumpulkan dan ditumpuk di satu tempat. Itu di bawah pohon jabotikaba. Dan tumpukannya sudah lumayan tinggi, sekitar 30 cm. Itu lapisan bawahnya kalau sekarang sebenarnya sudah bisa diambil, tapi saya masih belum ambil. Nah, kompos dari daun lapuk ini juga saya gunakan untuk tanaman hias termasuk aglonema. Daun yang digunakan bisa daun apa saja. Saya juga pernah gunakan daun lapuk dari daun-daun pisang dan itu cukup bagus. Yang ketiga adalah media tanam yang ini, yang saya ambil dari pelepah sawit, atau ada juga yang bilangnya ketiak sawit. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang tanya tentang moss hitam. Tadi awalnya saya tidak tahu, tapi akhirnya saya coba googling. Ternyata moss hitam itu akar kadaka. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, yang saya ambil itu adalah akar-akar paku yang tumbuh di pelepah-pelepah sawit yang sudah tua. Dan pada prinsipnya sama dengan akar kadaka itu, atau moss yang disebut moss hitam itu. Karena mereka masih sama dari jenis paku-pakuan. Dan saya juga pernah beli anakan aglonema ini. Ini aglonema wulandari yang dulu saya beli, tapi indukannya sudah saya potong dan punya anak 2. Dulu saya beli 2 daun dan si penjualnya tanam di akar kadaka itu. Tapi waktu itu dia bilangnya akar kadaka, bukan moss hitam. Jadi moss hitam itu juga bagus untuk tanaman aglonema. Dari yang saya amati, nutrisi dan porositasnya bagus. Ini aglonema andini ini habis saya potong dan saya tanam full dengan media yang dari pelepah sawit itu. Dan teman-teman bisa lihat pertumbuhannya bagus, daunnya meskipun mengecil karena habis dipotong, tapi tanaman sehat.
Kalau yang ini media tanam kompos yang saya campur dengan sekam. Tapi kadang saya juga kalau kebetulan ada daun bambu, saya juga tambahkan daun bambu. Sedangkan untuk komposisinya saya menyesuaikan dengan ukuran pot. Contohnya ini, Aglonema Red Peacock ini potnya sangat besar. Saya membuat campurannya 1:1 antara kompos dengan sekam sehingga medianya ringan dan tidak terlalu lama mengikat air. Tanaman ini juga diberi pot besar karena memang ukuran akarnya sudah sangat besar, dan teman-teman bisa lihat dengan pot yang sebesar itu saja akarnya masih tetap muncul-muncul di permukaan. Nah, kalau ini Aglonema butterfly juga rumpunan, dan saya juga gunakan pot yang ukuran besar karena memang akarnya sudah sangat banyak. Kalau untuk tanaman yang masih kecil-kecil seperti ini, saya gunakan pot-pot kecil, dan juga media tanamnya berbeda dengan yang pot-pot besar tadi. Untuk yang pot kecil ini, saya gunakan perbandingan komposnya 2, sekamnya 1, sehingga lebih mengikat air dan medianya tidak cepat kering. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya. Dadah!